Sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sudah selesai kita bahas tentang demam tifoid sama yellow fever ya, Bang? Iya, Dek. Bentar ya, Bang. Iya, Dek. Mana datanya kemarin? Tadi ada tuh TropMed Brain Private. Bukan tuh. Oh, belum ada judulnya kemarin. Nah, jadi di sini kita bahas tentang demam tifoid. Sebelumnya kita tahu dulu jenis-jenis dan tipe demam ya, Bang. Demam itu ada banyak tipenya. Yang pertama demam septik. Demam septik ini tandanya suhu badannya ya demam yang terjadi naik ke tingkat yang tinggi sesekali dalam malam hari dan akan turun ke normal pada pagi hari. Nah, sering disertai demam dan menggigil serta berkeringat. Kalau demamnya sudah turun ke tingkat yang normal disebut sebagai demam yang hektik. Nah, demam seperti ini sering terjadi pada demam tifoid ya, Bang. Demam ini kan ciri khas pada demam tifoid. Kemudian ada demam remiten. Demam remiten ini suhunya setiap hari turun, tapi tidak pernah mencapai suhu yang normal. Dari hari ke hari suhunya cenderung turun dan tidak pernah mencapai ke suhu yang normal. Oke. Kemudian demam intermiten. Demam remiten ini sakit apa ini? Bisa juga pada demam tifoid. Demam tifoid ini kan nanti kan dia ciri khasnya sore ke malam, demam naik. Tapi nanti di pagi hari turun, tapi turunnya itu nggak pernah sampai ke suhu yang normal. Jadi dia subfebris saja deh, Bang. Oh, oke. Kalau demam intermiten ini sering terjadi pada demam malaria. Demam di hari-hari tertentu. Ya, dia ada pola harinya. Contoh, setiap 2 hari sekali demamnya. Namanya malaria tersiana. Kita bahas malaria nanti pertemuan selanjutnya. Ya, ini terjadi pada malaria vivax dan oval. Baru demam setiap di hari keempat. Jadi ada 2 atau 3 hari yang bebas serangan demam. Namanya demam kuartana. Kemudian ada demam kontinu. Demam kontinu ini terus-menerus dia demam. Ya. Terus-menerus demam sepanjang hari, ya kan? Tapi nanti variasi suhunya itu tidak lebih dari 1 derajat perbedaannya. Nah, kalau demamnya itu terus-menerus terjadi lama, ini kita sebut sebagai hiperpireksia. Ya, bila berkepanjangan. Kemudian ada demam siklik. Demam siklik ini terjadi kenaikan suhu selama beberapa hari, diikuti bebas demam,
dan beberapa harinya akan diikuti kenaikan suhu seperti semula. Jadi nanti kayak lingkaran demamnya, dari demam, kemudian bebas demam, kemudian demam lagi. Nah, seperti itu berulang, seperti siklus dia, Bang. Makanya namanya siklik. Nah, ini cukup tahu aja tipe demam, karena jarang masuk ke soalnya, Bang, nggak pernah. Ini cukup diketahui aja. Nah, kemudian ada juga demam yang bukan karena penyakit. Jadi demamnya dibuat-buat, seperti demam faktisius. Faktisius ini memang kasus yang terjadi jika pasiennya mengalami hiperbola ya, jadi dibuat-buat, sengaja dibuat tinggi suhunya, seolah-olah tinggi padahal enggak. Ya, jadi pura-pura demam itu faktisius. Kemudian pura-pura demam. Kalau yang ini tadi memang suhunya tinggi, jadi cara dia buat suhu tinggi itu bermacam-macam. Jadi kan perpindahan suhu dari tubuh kita itu ada banyak macamnya, ada radiasi, evaporasi, dan lain sebagainya. Kalau kita berjemur di panas, baru kita masuk ke dalam, nanti pas kita pegang kulitnya, pasti terasa panas juga, karena kan ada radiasi di sana, ya, dari matahari menempel ke kulit kita. Nah, itu bisa kita katakan demam kalau kita nggak tahu sebelumnya dia lagi berjemur. Kalau yang maling ngering ini pura-pura demam padahal nggak demam. Nah, jadi ini nanti pengobatannya di mana? Ya, di psikosomatik ya, Bang. Nah, jadi pengobatannya lebih ke sana. Nah, kita bahas yang demam tifoid. Ciri khas demam tifoid ini kalau Abang lihat di soal pasti langsung ketahuan dia demam tifoid. Demam yang hanya meningkat di sore ke malam hari dan menurun di siang hari. Demam hanya meningkat. Berarti demam hektik ya, Dek? Iya, sore ke malam. Dan turun di pagi hari. Ini satu cuman kayak gini, Bang. Nggak ada yang lain diagnosisnya kayak gini. Dan turun di sore ke siang. Pagi ke siang, Pagi ke siang. Jadi sore malam aja dia. Sore malam aja dia demamnya, nanti pagi siang dia nggak demam. Nah, jadi kalau menurut patofisiologinya, si demam tifoid ini dia ada bakteremia 1, bakteremia 2. Jadi sebenarnya demam tifoid ini kan penyebabnya Salmonella typhi. Dia menyerang sistem pencernaan di ileum. Ya, jadi makanya salah satu edukasinya jangan jajan sembarangan. Orang yang kena tifoid itu karena sering jajan sembarangan. Misalnya nanti terkontaminasi lah sama Salmonella typhi makanan di pinggir jalan yang dia beli. Jadi pertama sekali bakterinya itu menyerang usus ileum. Nah, makanya nanti ada istilah komplikasi demam tifoid bisa perforasi usus karena dia menyerang usus. Nah, bisa jadi peritonitis pasiennya. Jadi pertama sekali dia menyerang usus, setelah dia menyerang si usus, dia akan menyebar ke pembuluh darah namanya bakteremia pertama. Makanya gejala minggu pertama itu karena bakteremia pertama. Apa aja gejala-gejala di minggu pertama pada saat infeksi demam tifoid? Nah, ini gejala-gejala yang kurang khas kalau kita bilang. Hanya demam, nyeri kepala, mual-mual, mual muntah, obstipasi. Inilah yang menjelaskan kenapa ada obstipasi. Nggak bisa buang air besar pasiennya, karena ususnya yang diserang. Jadi ingat, demam tifoid itu ada masalah pencernaan. Ya, masalah pencernaannya bisa obstipasi, tidak bisa BAB, atau bahkan diare, mencret pasien. Nah, oke. Demam, nyeri kepala, ada masalah pencernaan itu minggu pertama. Minggu kedua barulah muncul demam yang khas tadi, Bang. Demamnya nanti naik turun sore ke malam. Terus ada tanda yang patognomonik ciri khasnya di sini. Kalau dijumpai ini pasti demam tifoid, nggak mungkin yang lain. Bradikardi relatif. Tapi memang pengecekannya cukup sulit. Kenapa? Karena bradikardi relatif ini
adanya peningkatan suhu 1 derajat tidak diikuti dengan peningkatan denyut nadi 8 kali per menit. Normalnya setiap orang demam harus ikut juga heart rate-nya itu naik, nadinya Harus naik. naik ya. Iya. Tapi pada pasien demam tifoid enggak. Ini memang dari ada faktor ini ya Bang. Faktor sistem imun kita nanti. Jadi tetap aja dia. Artinya bukan dia nadinya di bawah 80, enggak. Tetap aja nadinya segitu walaupun suhunya udah demam. Nah, jadi kan kita harus tahu berapa nadi pasien biasanya. Nadi kita kan berbeda-beda. Ada yang 80, ada yang 70, ada yang 60. Nah, jadi harus tahu berapa biasanya. Kalau dia demam berarti tambahkan 8. Nah, tapi kalau misalnya nggak bertambah 8 nadi biasanya berarti dia bradikal relatif. Nah, itu patok mnemonik tapi sulit diperiksa. Kalau di soal dibilang bradikal relatif langsung kita jawab demam tifoid. Satu lagi ada kuatet tang atau tifoid tang, lidahnya berselaput. Berselaput artinya lidah kotor di tengah, warna putih di tengah, dan tepinya hiperemis, tepi ujung hiperemis, serta bergetar-getar, tremor pas dijulurkan lidahnya. Nah, ini juga ciri khas pada demam tifoid, kuatet tang atau tifoid tang. Nah, kemudian bisa disertai dengan gejala-gejala yang tidak spesifik yang lainnya, hepatomegali, splenomegali, meteorismus, dan lain-lainnya. Satu lagi, pada demam tifoid, hati-hati bisa ada bintik-bintik merah. Ya, namanya roseola. Jadi ada, bukan roseola, rospot. Roseola atau rospot. Jadi kayak DBD, padahal demam tifoid, tapi jarang. Hanya terjadi pada beberapa orang aja, bintik-bintik merah yang terjadi pada demam tifoid. Oke. Nah, tapi ciri khas demam tifoid itu adalah suhunya meningkat hanya di sore ke malam. Nah, ini nanti kita bahas ya Bang, tata laksana demam tifoid dengan steroid. Nanti kita balik ke bawah, ini tata laksananya. Kita masuk dulu ke beberapa teori dasarnya. Jadi penyebabnya itu ada Salmonella typhi dan Salmonella paratipi. Paratipi ini kayak masih sebangsanya, beda spesies saja. Tapi masih satu kingdom, masih satu bangsa lah mereka. Dua-duanya sama-sama bisa menyebabkan demam tifoid. Nah, oke. Jadi ini ciri khasnya pada minggu pertama nanti demamnya udah muncul, demam naik turun terutama sore hari dan malam hari. Ini juga disebut sebagai selain demam septik tadi bisa juga disebut sebagai demam intermittent ya Bang. Ya, kemudian di minggu kedua demamnya cenderung kontinu, minggu ketiga demamnya suhunya kembali ke normal, ya. Maka karena dia seperti tangga Bang, demam tifoid ini sering disebut sebagai demam step ladder. Minggu pertama tinggi. Dia naik tinggi, naik turun. Minggu kedua agak rendah tapi dia continue. Minggu ketiga dia udah kembali seperti normal. Jadi berangsur-angsur akan nurun. Keluhan yang lain apa? Sama. Kalau kita demam pasti nyeri kepala, pasti nyeri otot, insomnia dan lain-lain sebagainya. Ini gak usah dihafal. Yang Abang hafal demam yang naik turun tadi. Sama nanti ada gangguan gastrointestinal. Gangguan gastrointestinalnya itu tidak bisa BAB, konstipasi atau diare. Nah, kemudian ada lidah kotor, kuatet tang ini dia. Nah, ujung lidahnya kemerahan dan tremor. Nah, untuk pemeriksaannya kan Bang, penunjang awal pakai darah rutin dulu, tapi di sini kita tidak bisa menentukan itu demam tifoid atau enggak. Biasanya demam tifoid ini sering menyebabkan leukopeni. Nah, leukopeni atau trombositopeni. Nah, kalau udah ini hari pertama sampai hari ketiga, hari keempat sampai hari kelima periksa IgM dan IgG anti salmonella atau Tubex test. Tapi Tubex test ini kelemahannya hanya bisa melihat
salmonella saja, salmonella TB saja, para TB nggak bisa pakai Tubex test. Jadi cenderung tidak luas ya pemeriksaannya, sempit hanya untuk salmonella. Dan dia menilai antibody bang, IgM sama IgG. Ini memang yang sekarang dibilang lebih bagus daripada Widal. Ya, dulu kita sering pakai Widal test, tapi Widal test ini sudah cenderung ditinggalkan. Cenderung ditinggalkan karena kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang baik, bukan kurang baik, karena sensitif di Indonesia siapa yang nggak pernah kena demam tifoid di Indonesia? Di Indonesia itu udah kayak endemiknya demam tifoid. Sikit-sikit orang kena demam tifoid. Kadang dia nggak tahu demam-demam biasa, padahal udah demam tifoid. Jadi kalau kita lihat nanti semua orang di Indonesia Widalnya bisa meningkat. Karena Widal ini melihat titer dari antibody juga. Makanya di Indonesia itu dipakai titernya itu meningkat lebih dari 4 kali lipat bang. Kalau di luar negeri 2 kali lipat aja titernya meningkat, ya udah kita bilang sebagai demam tifoid. Tapi kalau di Indonesia harus 4 kali lipat karena udah endemik tadi. Jadi seolah-olah kalau misalnya dia 2 kali lipat kita pakai cut off-nya, seolah-olah dia demam tifoid. Padahal enggak. Padahal dia memang udah carrier. Kita rata-rata udah carrier demam tifoid, pembawa semuanya. Nanti kita lihat apa itu yang carrier. Jadi meningkat 4 kali lipat itu gimana? Contohnya normalnya Widal 1/32. Yaudah kita kalikan 4. 1/32. 32 kali 4, 128. Nah, jadi kalau di atas 128 aja udah kita katakan positif Widalnya. Makanya Widal ini biasanya 1/200 atau 1/200, 1/360 dia hasilnya. Kita katakan dia demam tifoid. Ini awal. Tapi kalau ditanya pemeriksaan paling bagus tetap kultur. Kulturnya ini ada hari-harinya. Kalau dia masih demam di hari kelima, kulturnya kultur darah. Demam di hari kedua, kulturnya kultur feses. Ya. Demam di hari ketiga. Gitu ya, Dek. Minggu pertama darah, minggu kedua feses, minggu ketiga urin ya? Iya. Beda-beda spesimennya, Bang. Tergantung demamnya di hari keberapa. Jadi ingat dapur. Darah, feses, urin. Nah, kulturnya itu kita lakukan di dalam agar empedu, ya. Jadi di dalam media agar yang mengandung cairan empedu di dalamnya, barulah mau hidup Salmonella typhi-nya. Nah, untuk tata laksana, dewasa anak-anak tetap pakai chloramphenicol 4 kali 500 mg 7 sampai 14 hari. Kalau nggak ada baru cari yang golongan quinolone, Cipro, Oflo. Kalau nggak ada baru cari yang cephalosporin. Ya, ceftriaxone, cefixim dan lain-lain. Anak-anak pakai kloram 25 sampai 50 mg per kilogram berat badan dibagi 4 dosis. Oke. Hati-hati tapi efek samping dari chloramphenicol ini bisa menyebabkan anemia aplastik. Jadi pemberiannya harus disertai pemantauan yang ketat. Ibu hamil nggak boleh pakai chloramphenicol, boleh aja, tapi nanti kalau trimesternya itu trimester awal, nggak boleh trimester akhir. Jadi cukup dihindari ya untuk ibu hamil. Ibu hamil amannya itu pakai beta-lactam dan cephalosporin. Nah, ini jadi kalau abang mau hafal chloramphenicol-nya dosisnya ini ya bang. Ini yang dari materi abang yang di atas itu rangkuman weekly. Nah, ini dosisnya bisa juga pakai Cipro tadi kan 2 kali 500, Oflo 2 kali 400. Nah, terus kita lihat tata laksana demam tifoid pada keadaan-keadaan yang lain.
Contohnya ini demam tifoid yang ditata laksana dengan oke. Bentar ya, Bang. Iya. Iya, Dek. Bentar ya, Bang. Ini tata laksana demam tifoid dengan steroid. Ya, jadi kapan kita kasih steroid? Ketika demam tifoidnya itu demam tifoid yang toksik tifoid. Maka kita berikan antibiotik dikombinasi dengan steroid. Ya, keadaan toksik tifoid itu gimana? Demam tifoid yang sudah berkomplikasi menjadi peritonitis, ya, atau perforasi, serta disertai dengan adanya shock septic. Nah, oke. Maka kita berikan kortikosteroid, dosisnya berapa? Dosisnya 3 kali 5 mg. Bisa pakai Dexa ya. Dexamethasone, dosisnya 3 kali 5 mg. Kemudian untuk demam tifoid pada wanita hamil. Demam tifoid pada wanita hamil ini chloramphenicol boleh diberikan tapi hanya untuk trimester awal. Kalau trimester 3 enggak dianjurkan. Oke. Bila diberikan bisa infartus prematur, kematian fetus intrauterin. Ini yang paling sering nih terjadi gray baby syndrome pada neonatus. Kalau thiamphenicol malah kebalikannya, enggak boleh untuk trimester pertama. Karena dia teratogenik terhadap fetus bisa menyebabkan cacat kongenital. Golongan yang fluorokinolon kotri nggak boleh diberikan. Jadi yang aman diberikan, yang dianjurkan itu AAC. Ya, yang aman tuh AAC. Ampicillin, amoxicillin, ceftriaxone. Itu di setiap trimester ya, Dek. Berarti kalau memang wanita hamil AAC ini aja kita kasih ya. Tapi nanti ada soalnya kan, Bang. Dia mau minta chloram atau thiamphenicol. Lihat dari trimesternya, Bang. Tetap boleh kita beli chloramphenicol tapi harus trimester awal. Kalau chloramphenicol trimester awal, tiam baru di akhir ya, 2 atau 3 gitu ya. Oke. Kalau steroid tadi gimana, Dek? Kalau terjadi demam tifoid yang septik. Contohnya demam tifoid ditambah peritonitis tambah shock septik, baru kita kasih steroid. Oke. Leukositnya tinggi gitu ya. Sofa naik ya gitu-gitulah ya. Ya, Bang. Bisa, Bang, kira-kira? Bisa, Bang. Bisa. Oke. Bang, ntar ya, Bang. Iya, Dek.
Oke Bang, maaf ya Bang. Iya Fikri, gak apa-apa Dek. Nah, jadi itu dia yang demam Hamil. tifoid pada wanita hamil. Mm-mm. Kemudian ada tifoid carrier ya Bang, carrier. Ya jadi carrier ini ciri khasnya seseorang yang kotorannya itu feses atau urin mengandung salmonella typhi setelah 1 tahun pasca demam. Nah, tapi nggak ada Menetap berarti gejala dia ya. juga, ya Bang. Menetap berarti dia ya Dek. Dan nggak ada gejalanya, nggak ada gejala, dia asimptomatik, ya. Nah, oke. Terkadang masih dijumpai nanti di feses atau di urin selama 2 sampai 3 bulan pada carrier yang pasca penyembuhan. Jadi udah kita obati, rupanya masih juga terkandung di sana. Jadi biasanya 2 sampai 3 bulan setelah diobati. Dia asimptomatik. Ini nanti akan meningkatkan resiko kanker kandung kemih atau kanker kolorektal. Jadi kata kuncinya itu, ada salmonella typhi di kultur feses dan urin pada seseorang tanpa ada gejala klinik setelah 1 tahun pasca demam tifoid. Nah, kalau misalnya setelah dilakukan biakan secara acak serial minimal 6 kali pemeriksaan tidak ada kuman salmonella typhi, itu bukan demam tifoid carrier. Ya, jadi harus terkandung di dalamnya masih ada salmonella typhi dalam urin atau fesesnya Bang setelah 1 tahun dari infeksi. Oke. Nah, untuk yang carrier, pemberian antibiotiknya itu kalau tanpa kolelitiasis, tanpa ada batu di kandung empedu, karena bisa sering juga nanti demam tifoid ini mencetuskan terjadinya kolelitiasis. Kita kasih ampicillin tambah probenecid atau amoxicillin tambah probenecid atau cotrimoxazole, trimethoprim, sulfamethoxazole. Kalau disertai kasus kolelitiasis, kita lakukan kolesistektomi.
ya. Jadi kita operasi kolesistektomi, tambah regimen di atas, ampicillin tambah probenecid selama 28 hari. Nah, kalau yang tadi selama 3 bulan ya Bang, yang tanpa kolelitiasis. Kalau disertai dengan skistosoma, tambahkan dengan praziquantel, ya, obat-obat skistosoma. Oke. Untuk komplikasi dari demam tifoid ini cukup banyak, bisa terjadi perdarahan, perforasi, ileus, paralitik, pankreatitis, dan lain sebagainya. Yang paling sering itu nanti ini, perforasi. Dan komplikasinya itu di berbagai macam organ ada, contohnya kardiovaskular. Dia bisa menyebabkan miokarditis di sana, tromboflebitis. Ingat ya Bang, komplikasi di kardiovaskularnya miokarditis. Di darah bisa menyebabkan anemia hemolitik, trombositopeni, DIC, trombosis, dan lain sebagainya. Di paru bisa menyebabkan pneumonia, emphysema, pleuritis. Di hepatobiliar, hepatitis, kolesistitis. Ginjal, tulang, neuropsikiatrik, dan lain-lain. Ya, jadi ini komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi ya Bang. Nah, baru kita berikan vaksinasi bagi orang-orang yang mau pergi ke daerah endemik dari demam tifoid. Contohnya di Asia, Indonesia, Amerika Latin ya, seperti Argentina dan lain-lain sebagainya. Jadi itu kita harus berikan vaksinasi, indikasi pertama. Indikasi kedua, orang yang terpapar dengan penderita tifoid carrier. Orang yang petugas lab dan mikro kesehatan. Jenis vaksin yang dipakai adalah oral TY21A. Ya. Jadi diberikan pada populasi dan individual yang beresiko. Contohnya anak sekolah di daerah endemik, personel militer, petugas rumah sakit, ya. Kemudian industri makanan dan minuman. Jadi petugas-petugas di industri makanan dan minuman. Itu populasi yang bisa kita datangi. Kalau yang individual, pengunjung, wisatawan ke daerah endemik, orang-orang yang kontak erat dengan tifoid carrier, itu individual kita berikan vaksinnya. Kontraindikasi vaksinasi adalah kalau dia alergi atau ada efek samping berat atau ada penurunan imunitas, kehamilan, ya, ini cukup dihindari. Apalagi bila diberi bersamaan dengan obat anti malaria, sulfonamid, atau antimikroba yang lain. Oke. Jadi minimal kalau kita mau lakukan vaksinasi, harus setelah 24 jam pemberian obat itu baru divaksinasi. Efek sampingnya dari vaksinasi ini adalah demam, sakit kepala, hipotensi, nyeri dada, shock, dan lain-lain. Ya. Oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Sebelum kita masuk ke yellow fever. Oke, kita masuk ke yellow fever ya Bang. Yellow fever ini diagnosis bandingnya dari jarang ya Bang. Intinya di sini demam ditambah ikterik, yellow fever, makanya dikatakan yellow fever. Kuningnya itu karena ada ikterik. Etiologinya siapa? Etiologinya flavivirus. Virus. Jadi dia virus, makanya bisa sembuh sendiri nanti. Nah, kemudian penularannya itu dari primata seperti monyet, simpanse yang hidup di hutan. Nah, gambaran klinisnya adalah ada 3 stadium dari yellow fever ini, yaitu stadium infeksi, remisi, dan intoksikasi. Gambaran klinisnya bisa berupa infeksi subklinis, hampir tidak ada gejala, seperti influenza bisa juga, tapi bisa terjadi cukup parah, terjadi fulminan sampai menyebabkan kematian. Nah, jadi masa inkubasinya 3-6 hari. Setelah 3-4 hari nanti gejala muncul demam dan menghilang selama beberapa jam sampai 2 hari. Dan hanya akan berulang pada pasien yang berkembang menjadi intoksikasi fulminan. Tipe demamnya adalah demam yang bifasik. Ya, ada 2 fase demam.
demam pertama berhubungan dengan fase akut, ya, di mana penyakitnya tadi bisa disertai dengan bradikardi relatif. Selanjutnya demam akan menurun berhubungan dengan fase remisi, kemudian akan meningkat lagi dan akan memberat pada fase intoksikasi. Jadi kayak gini dia Bang, ada 2 fase. Fase pertama, kemudian fase kedua menurun, kemudian ini menurun ini bisa sembuh atau bisa nanti menjadi fase intoksikasi. Nah, ini bisa nanti karena kan satu family dia. Boleh dijelasin, ya, Bang? Dek, fasenya tadi, Dek, kok agak belum paham, maksudnya nggak mengerti kali ya, Bang. Gimana tadi fasenya tadi, Dek, yang dari Fase bifasik itu 2, Bang. Pertama demam akut tinggi, habis itu turun dia kan, Bang. Iya. Nah, ini fase yang kedua. Nanti setelah ini ada 2 kemungkinan, bisa sembuh, bisa balik lagi dia naik demam, karena nanti kalau balik demam lagi terjadi fase fulminan. Demam berdarah kayak gini juga demamnya Bang, bifasik. Makanya hati-hati, bedakan dengan demam berdarah. Demam berdarah nggak ada ikteriknya. Demam ini yellow fever ada ikteriknya. Tapi bisa juga dia nanti disertai dengan demam berdarah, berkembang menjadi demam berdarah. Tandanya kalau dia udah menjadi demam berdarah, ada petekinya. Kita bahas demam berdarah hari Minggu ya Bang. Iya, Dik. Oke. Jadi ini khasnya dia demam tambah ikterik. Nah, demam tambah ikterik. Oke. Nah, untuk diagnosis laboratorium, pasiennya bisa leukopeni karena virus ya Bang, leukopeni, trombositopeni. Kemudian bisa juga dilihat ada kenaikan hematokrit. Prothrombin time bisa memanjang. Kemudian nanti kelainan-kelainan pada fibrinogen dan produk degradasi fibrinogen seperti di IC. Nah, itu bisa juga mengalami kelainan. Oke. Kemudian kenaikan transaminase AST bisa meningkat di hati ya kan Bang. Bilirubinnya juga bisa meningkat dan lain sebagainya. Nah, untuk serologi bisa kita periksa juga ya kan Bang. Jika dijumpai kenaikan titer antibodinya 4 kali lipat atau lebih, maka ini menandakan pasiennya mengalami demam yellow fever. Karena dia virus, pengobatan spesifik itu nggak ada ya Bang. Tidak ada pengobatan spesifik sembuh karena penyebabnya virus. Jadi dia bakalan sembuh sendiri. Ya. Tapi beberapa kasus bisa diterapi pakai ribavirin, tapi ini masih diujikan ke binatang percobaan. Ya, dan ternyata tidak efektif. Nah, jadi kesimpulannya memang tidak ada pengobatan spesifik, hanya suportif saja, diberikan cairan untuk mengatasi kehilangan cairannya, untuk mempertahankan stabilitas hemodinamik, pemberian antagonis histamin 2 dan PPI. Ya Bang, bisa dilakukan. Kemudian penanganan dan pencegahan hipoglikemi. Pemberian vitamin K karena pasiennya trombositopeni bisa mengalami perdarahan. Kemudian kalau misalnya dia gagal ginjal akut, ini bisa komplikasinya gagal ginjal akut karena mual muntahnya, dia tadi demamnya bisa disertai mual muntah. Jadi pasiennya dehidrasi, maka kalau gagal ginjal akut harus dilakukan dialisis, dipertimbangkan melakukan dialisis. Oke, bisa kira-kira Bang? Sampai sini masih bisa Dek, jelas. Tapi jelas sekali membedakan dia di demam tipoid sama demam yellow ya, jelas sekali memang ya. Apa Bang? Demam tipoid sama demam yellow ini jelas sekali memang perbedaannya ya. Suara Bang putus-putus Bang, gimana Bang? Oh, ini jelas deh suaranya? Jelas, ya yang ini jelas, yang ini baru jelas Bang. Perbedaan demam yellow ini sama demam tipoid memang jelasnya luar biasa ya perbedaannya ya.
ada yang kuning, karena ikterik ya Bang. ada demamnya tadi yang ada yang tangga ya kan, itu ajanya kan sama Ya. khasnya kan tadi di gejala klinis demamnya kan gimana gitu kan. Iya, Tapi itu emang Bang. takut nanti di penata laksanaannya nih Dek. Jadi kan nanti kalau demam ini gimana, pasti gitu nih. Iya, ini kita lihat. Makanya soal demam tifoid itu rata-rata tata laksana. Abang hafal tata laksana kan banyak tadi. Coba nomor 1 ini Bang. Coba ya. Seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam yang semakin tinggi sejak 8 hari sebelum masuk rumah sakit. Demam dirasakan semakin tinggi di sore hingga malam. Oke, tipoid D. Pasien juga mengeluh mual dan beberapa kali terdapat buang. Oke, dahas sekali. Pasien hamil pula dia. Hamil 10 minggu tuh trimester 2 ya? Ya kan? 1 masih Bang. 1 ya. Oh ya, kan 12 ya. Oke. Dari pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran kompos mentis, tekanan darah bagus, nadi bagus, nafas bagus, suhunya 38 derajat Celcius, konjungtiva pucat, skleranya nggak bagus, pemeriksaan jantung paru dalam batas normal, abdomen terdapat nyeri tekan epigastrium dan di kanan atas. Ekstremitas hangat, CRT bagus. Dari pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil HB 10, hematokrit 30, leukositnya 21.000, trombosit 135, SGOT 60, SGPT 70. Dilakukan kultur darah, Oxgal didapatkan hasil oke, udah khas memang. Adalah betul demam tipoid, tapi masalahnya dia nanya tata laksana ini. Dia ini hamil pula, trimester 1. Berarti kan kotri nggak boleh, tiampenicol pun nggak boleh kan. Tadi kan paling aman memang AAC ya, bukan? Iya Bang. Iya kan, AAC nggak ada, A-nya nggak apa tadi, ampicillin nggak ada, amoxicillin nggak ada, ceftriaxone yang ada, dodol, betul dodol. Oke, sip. Jadi nanti kan Bang lihat dosisnya di sini. Kadang mau dosisnya juga, nggak terapal-apal lagi dosisnya. Aduh, payah kali ngapalnya. Jadi dosis untuk ibu hamil tuh, tapi kayaknya nggak ditulis di sini ya. Tadi kayak mana nih? Kalau seandainya trimester 1 malah yang boleh tiampenicol ya, kalau nggak salah ya. Kalau trimester 1 salah ya. chloramphenicol. Chloram ya. Trimester 1 sama 2 tuh chloram ya. Kebalikannya. Oh, tiampenicol kebalikannya Bang, trimester 2 3. Oke, siap. Oke. Lanjut nomor 2. Ini nomor 1. Ini seorang perempuan berusia 25 tahun hamil anak kedua dengan usia kehamilan 30 minggu. Trimester berapa ini? Bagi 12 berapa itu? 2 lebih ya? 4 kali 4 3 6. Udah 4 kali 4 36. 4 kali 4 16, sorry. 5 20, 4 kali 7 28, 7 lebih. Jadi trimester 2, ya Bang. 2 kan? Oke, datang berobat ke UGD, demam sudah 1 minggu, disertai nyeri kepala, mual, muntah, diare. Oke, demam tipoidnya dia ini. CM. Oh enggak, ini udah trimester 3 lah Bang, sorry. Masuk trimester 3 dia. 3 ini ya. Trimester 3 ya. Oke. Karena kan ini 7 jalan ke 8 minggu. 7, 8, 9 itu trimester 3. Oke. Berarti di sini dia kan udah demam di sore hari. Oke lah, demam tipoid ya. Vital sign bagus, kecuali temnya ya. Oke. Sebelumnya pasien sudah minum chloramphenicol selama 1 minggu. Efek samping apa yang tadi belum ada kita bahas ini? Ya kan? Ada tadi Bang. Ada tadi efek sampingnya. Dia bisa sebetulnya sebentar, abang nanya sedikit. Itu kalau seandainya dia kan trimester 3 itu malah harus bagus kita kasih kloram ya. Malah kontraindikasi Bang.
Oh, kalau RAM aturannya harus semester 1 sama 2 ya. Aturannya didapat tiamfenicol ya, Dek. Dia malah ngasih chloramphenicol ya. Oke, jadi efek sampingnya mana coba? Ini efek sampingnya, Bang. Efek samping dari obat. Tuh, Gray baby syndrome. Partus prematur, kematian fetus, Gray baby syndrome. Iya. Itu kalau kloram, kalau tiamfenicol buat teratogenik. Ya, dia Kalau jadi tiamfenicol cacat pengenital. teratogenik itu ya. Teratogenik ya. Nah, dia jadi cacat, nanti cacat pengenital. Nah. Gray baby syndrome. Oh, betul lah, Gray baby syndrome ya. Oke. Yang boleh, Bang. Oke, nomor 3, Bang. Ini seorang perempuan berusia 37 tahun, saat ini sedang hamil 32 minggu. G3P2A0 dikonsulkan ke Poliklinik Penyakit Dalam karena mengalami demam sejak 8 hari sebelumnya. Pada mulanya demam hanya bersifat ringan dan hilang timbul. Tetapi dalam 2 hari terakhir demam terus meninggi, diare tipoidnya ini ya. Pada prinsipnya oke. Hasil labnya bagus semua. Betul tuh kan IgM-nya Salmonella positif 6. Pasien menolak untuk rawat inap. Iyalah AAC lah, Dek, cocok. Kalau nggak ampicillin, amoxicillin, AAC. Apa tadi sebelumnya? AAC. Ampicillin, amoxicillin, itu lagi apa tadi? Ceftriaxone ya? Apa tadi? Iya, ceftriaxone. Iya. Iyalah, paling aman. Yang bola ya, Bang. Oke. Nomor 4. Ini, betul. Iya. Komplikasi kardiak. Karena kan memang paling banyak komplikasinya, banyak semuanya nih. Ada di mana-mana dia. Tapi kalau di jantung kan banyak ini loh. Coba atas ke atas. Di jantung cuman miokarditis ya, Bang. Yang lainnya pembuluh darah. Komplikasinya. Tadi kayaknya terlihat Abang banyak juga di jantung ini. Tuh, kayak kardiak. Mio, trombo, 3 cuma ya. Miokarditis, tromboflebitis. Darah, kalau kardiomiopati nggak masuk ya, Bang. Oh, oke. Oh, miokarditis ya, Dek. Oke. Oke. Nah, jadi kalau kardiomiopati itu nggak masuk, endokarditis nggak masuk. Yang di jantungnya kali cuma miokarditis. Habis itu kan tromboflebitis itu kan di pembuluh darah vena. Nggak ada semua memang niamitril stenosis pun enggak ya, efusi pun enggak ya. Nggak ada, cuma miokarditis saja. Iya, betul. Oke, ini. Nomor 5. Nomor 5, seorang perempuan berusia 30 tahun saat ini hamil 37 minggu. 37 minggu, trimester berapa dia nih? Dikonsulkan ke Poliklinik Penyakit Dalam karena mengalami 3 ya, Bang? 3. Disertai, oke lah, berarti dia langsung DM demam tipoid. Demam tipoid, apa obat yang tidak boleh diberikan sama pasien ini? Ya udah, sebetulnya kalau kita lihat memang chloramphenicol pada fase-fase seperti ini. Kalau tiamfenicol kan malah aturannya kan di yang awal kan? Ya, ini kan katanya yang tidak boleh. Tidak boleh. Ya, yang kontraindikasi chloramphenicol. Harusnya kita kasih tiamfenicol kalau mau. Tiamfenicol kalau mau, kalau nggak pun ya AAC ya kan? Ya, amannya memang AAC. Oke, Bang. Ini seorang laki-laki berusia 35 tahun datang ke IGD dengan penurunan kesadaran, disertai kejang dan demam. Ada pempis, keadaan sopor, tekanan darah bagus, nadi bagus, nafas bagus, suhunya 39, kaku kudu nggak ada, jantung nggak jelas dia. Oh, jantung bagus. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan HB bagus, hematokrit bagus, leukosit bagus, trombosit bagus. IgM ST point-nya positif 6. Apa diagnosis? Bentar.
Bentar ya. Baru demam berdarah. Dia demam kan? Temnya berapa? Temnya, Kenapa enggak kita jawab entok ya? tapi udah ada kejang, Bang. Demam tifoid biasa nggak ada kejang. Kalau udah ada kejang, peritonitis itu udah demam tifoid septik. Komplikasi yang memang parahnya Cok ke atas. Dan tadi? Memang ciri khasnya nanti peritonitis sama penurunan kesadaran ya, Bang. Tapi kejang bisa juga untuk peritonitis, untuk demam tifoid septik. Demam tifoid septik, ada komplikasi. Tifoid toksik atau septik. Mana dia? Ini. Carrier ya? Di mana? Jadi Bukan. komplikasi pada neuropsikiatrik. Ada tadi memang. Oh, itu. Neuropsikiatri itu di Stabilo tuh. Oh, oke. Okay. Oh, karena kejang jadi, ya. Komplikasinya nih rupanya ya. Iya. Iya ya. Ada juga tadi soalnya ya. Abang kalau ada keluar soal ini abang jawab demam tifoid lah itu, Dek. Iya, demam tifoid nggak sampai kejang ya, Bang. Padahal rupanya dia tanya komplikasi tuh ya. Udah. Iya, Udah. Ya. Oke. Toxic tifoid itu demam dengan shock septik, tambah lagi di sini tambah kejang ya, Bang. Tambah. Kortikosteroid. Jadi tata laksananya kortikosteroid ya. Kasih steroid. Oke. Nomor ini apa? Ini, Bang. Seorang wanita 25 tahun hamil 24 minggu datang dengan keluhan demam 10 hari terutama pada sore hingga dah khas sekali memang. Ada mual muntah serta mengeluh juga mual muntah selama 4 hari. Dia terakhir diare 3 kali per hari. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darah bagus, nadi bagus, respirasi bagus, temnya agak demam, lab bagus. Pada kasus di atas, antibiotiknya aman adalah cocok ya, tiampenicol 4 kali 500 mg. AAC, AA-nya nggak ada, C-nya nggak ada, chloramphenicol nggak, Levo enggak, Ceftriaxone kalau mau aja, tapi kan ada pilihan tiampenicol, kalau kloram malah nggak boleh. Pas ya, Bang. Karena pas. Dia trimester 3 itu ya, Bang. 3. 24 minggu itu jalan trimester 3. Jadi yang aman tuh pakai tiampenicol. Nah, kalau mau pakai Ceftriaxone salah. Dosisnya nggak dimasukkan ke dalam dextrosa ya. Salah dosis. Salah sediaan. Oke, ini Bang. Ini coba bentar kita baca ya. Ada kejang ya. Kenapa dia buat toksik di situ? Seorang laki-laki 36 tahun dibawa keluarganya ke IGD dalam kondisi lemah. Istri pasien menjelaskan bahwa suaminya dalam demam sejak 10 hari yang lalu, ada mual muntah dan diare. Oke. Fisik didapat kesadaran somnolen. Tekanan darah bagus, nadi bagus, nafas bagus, temnya 38,8, kaku kuduknya positif atau negatif? Positif. Negatif. Oh, negatif. Kenapa nggak ada tanda-tanda neuronya? Hasil labnya bagus, leukosit bagus, trombositnya bagus, oke. Cuma IgM salmonella positif 6. Enggak lah dia demam tifoid. Kalau nggak khas dia ya. Kalau seandainya toksik ada kejang atau mungkin kaku kuduknya positif tuh. Negatif. Maksud negatif. Berarti ini cuma demam tifoid lah, ya, bukan demam tifoid biasa. Demam tifoid biasa berarti kita kasih chloramphenicol aja. Jadi yang penting abang paham yang penting abang paham yang toksik itu gimana ya bedakannya. Iya, udah paham abang, udah paham. Ya.
Iya, makasih ya, Minimal Dik. dia tensinya menurun nggak Bang kalau yang toksik? Atau kayak Kayak tadi mana? kejang. Kayak mana? Minimal tensinya menurun, shock dia. Shock septic dia, Bang. Menurun Minimal tensinya lah. Menurun lah, namanya udah septic ya kan? Ya, itu minimal. Iya. Tapi seringnya nanti peritonitis atau Kenapa kejang. kawan ini kok bisa jawab toxicity point ya? Apa namanya, sama. Mungkin dikiranya soalnya sama dengan ini, Bang. Kan hampir mirip ya. Oh iya. Bedanya nggak ada kejang di sini, belum ada kejang. Iya. Bahaya Tekanan kali darahnya ya. Oke. Tapi kalau memang toxicity void, kita harus memberikan kombinasi ya, Dik? Iya, itulah. Iya kan? Oke. Betul dia ya? Betul dia. Tambah Dexa lagi ya? Iya, Bang. Oh. Kasih Dexa. Oke. Oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Sampai saat ini belum, Dik. Abang alhamdulillah Abang udah makin terbukanya tentang toksit, ya kan, neuro, tentang kardiovaskularnya tadi. Yellow nggak ada soalnya ya? Yellow nggak ada soal, karena memang yellow ini Dikit ya. Nah, Fikri udah cari Ya juga udah, di apa-apa lah. bahan-bahan Abang nggak ada soal. Tapi nanti kalau ada di Boleh, nggak apa-apa. soal TU coba Lagian kita pun tengok. itu kan udah tinggal Biasanya khas-khas yellow ini kali. memang nggak pernah jadi soal, tapi jadi pilihan. Jadi Bisa juga ya. Yellow jadi pengecohnya, maksudnya apa, diagnosa yang banding. masuk di pilihan bergandanya. Diagnosa bandingnya jadinya. Diagnosis banding. Kita hari Minggu bahas tentang demam berdarah ya Bang. Kayaknya siang ya Bang, hari Minggu. Iya, nanti kabarin aja lah ya kan. Siang atau malam Bang. Nanti Iya. kita sesuaikan waktu sama Bang, siang atau malam. Boleh Dek, boleh. Oke. Kasih banyak ya Dek. Sehat ya. Bang. Tadi telat ya Bang. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita tutup dengan pembacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih atas perhatiannya Bang. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Nanti dikirim bahannya ya. Iya Bang, siap Bang. Ya.